Sekitar pukul 5:30 pagi waktu setempat, Teheran dibangunkan oleh ledakan. Apa yang telah menggantung di udara selama berhari-hari baru saja terjadi. Israel melakukan serangan besar-besaran terhadap program nuklir Iran dan sekitarnya. Angkatan Udara Israel, sebagai bagian dari operasi dengan nama sandi Rising Lion, pertama-tama menetralkan pertahanan udara Iran, kemudian menyerang lebih dari 100 target di seluruh Iran. Serangan tersebut yang dilakukan dengan menggunakan pesawat F-15, F-16, dan F-35 dilaporkan menghancurkan fasilitas pengayaan uranium utama di Natanz. Sementara serangan terhadap daerah permukiman menewaskan Komandan Utama Korps Garda Revolusi Islam dan ilmuwan program nuklir. Selamat menyimak Special Report. Beberapa saat setelah ledakan pertama, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, mengumumkan bahwa Tel Aviv telah melakukan serangan pendahuluan terhadap Iran sebagai bagian dari operasi Rising Lion, dan segera setelah itu juga mengumumkan keadaan darurat di Israel karena adanya kemungkinan pembalasan dari Iran. Katz menyatakan bahwa ini adalah momen yang menentukan bagi Israel. Seorang juru bicara IDF mengonfirmasi bahwa serangan itu menargetkan program nuklir Iran. Serangan itu dilakukan oleh Angkatan Udara Israel yang berjumlah lebih dari 200 pesawat. Pada saat pembuatan materi ini, pemogokan telah dikonfirmasi secara awal di Tabriz, Kermanshah, Teheran, Arak, kota Isfahan, Natanz. Diketahui bahwa 4 lokasi terakhir terhubung dengan berbagai cara ke program nuklir Iran. Tabriz adalah pangkalan udara utama, sementara Kermanshah adalah pusat rudal. Pada saat penulisan, serangan masih berlangsung. Di sini kita melihat rekaman setelah ledakan di Bandara Tabriz. Sementara itu, dalam rekaman ini, kita melihat pesawat tempur F-15, F-16, dan F-35 Israel yang dilengkapi dengan bom JDAM dan GBU-39 yang menjadi platform serangan utama. IDF mengikuti strategi yang jelas, pertama-tama menetralkan pertahanan udara musuh, lalu menghancurkan target bernilai tinggi dari udara. Menariknya, Israel juga dilaporkan menyerang dengan pesawat nirawak kecil yang diluncurkan oleh agen Mossad yang beroperasi di Iran, mengingatkan serangan Ukraina baru-baru ini dalam operasi Jaring Laba-Laba. Mossad diduga telah membuat pesawat nirawak ini di pangkalan-pangkalan yang didirikan di wilayah Iran. Israel harus menunjukkan kreativitas karena IDF tidak memiliki banyak pesawat tanker udara untuk melakukan operasi udara besar secara terus-menerus sejauh 1.500 km dari perbatasannya. Pesawat nirawak kecil digunakan untuk melenyapkan target manusia. Secara efektif, media pemerintah Iran dengan cepat mengonfirmasi bahwa orang-orang berikut tewas dalam serangan tersebut. Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam, Mayor Jenderal Gholam Ali Rashid, Komandan Komando Pusat Khatam Al-Anbiya, Laksamana Muda Ali Shamkhani, mantan Komandan Angkatan Laut Iran, serta 2 ilmuwan program nuklir, Fereidun Abbasi, fisikawan yang terlibat dalam energi nuklir dan mantan Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Muhammad Mahdi Tehranchi, ilmuwan lain yang terlibat dalam senjata nuklir, terlibat dalam program nuklir Iran. Setelah memverifikasi informasi intelijen, IDF menyerang tempat tinggal orang-orang ini dan secara efektif menghabisi mereka, kemungkinan besar beserta keluarga mereka. Fakta ini saja dapat menunjukkan bahwa Iran menganggap peringatan akan serangan Israel yang akan segera terjadi sebagai gertakan. Jika tidak, orang-orang penting ini tidak akan berada di rumah mereka sendiri. Namun, yang mungkin lebih menyakitkan bagi rezim Ayatullah,
EDF dilaporkan menyerang fasilitas pengayaan uranium di Natanz, menurut Tel Aviv, dengan sangat parah menghancurkannya. Pusat tersebut terletak 225 km di selatan Teheran. Menurut militer, Angkatan Udara Israel menghancurkan bagian bawah tanah fasilitas tersebut yang menampung ruang pengayaan uranium bertingkat dengan sentrifuge, ruang listrik, dan infrastruktur pendukung lainnya. Serangan tersebut juga menghancurkan infrastruktur utama yang memungkinkan fasilitas tersebut terus beroperasi dan kemajuan program nuklir Iran. Demikian menurut IDF. Dan justru netralisasi program nuklir Iran yang disebut Netanyahu dan IDF sebagai motivasi utama di balik serangan itu. Dalam beberapa bulan terakhir, Iran telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah diambil sebelumnya. Langkah-langkah yang bertujuan menggunakan uranium yang diperkaya untuk keperluan militer. Jika tidak dihentikan, Iran dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu yang sangat singkat. Ini dapat terjadi dalam setahun. Ini dapat terjadi dalam beberapa bulan, dalam waktu kurang dari setahun. Ini menimbulkan ancaman yang jelas dan nyata bagi kelangsungan hidup Israel, kata Benjamin Netanyahu. Agak mengonfirmasi kata-kata Netanyahu, IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, minggu ini untuk pertama kalinya dalam 20 tahun secara resmi mencatat pelanggaran Iran terhadap kewajiban non-proliferasi. Laporan IAEA sebelumnya menyatakan bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, cukup untuk memproduksi 9 bom atom. Namun setelah serangan terhadap Natanz, IAEA belum mencatat adanya pelanggaran tingkat radiasi. Bagaimana tanggapan Iran terhadap semua ini? Pada saat membuat materi ini, dengan kata lain, terbatas, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan serangan tersebut menunjukkan sifat keji Israel dan bahwa dengan serangan ini Israel telah mempersiapkan nasib buruk bagi dirinya sendiri yang pasti akan menimpanya. Seorang juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengatakan Amerika Serikat dan Israel akan membayar harga yang mahal atas serangan tersebut. Namun, penerapan ancaman-ancaman ini sejauh ini masih lemah. 5 jam setelah dimulainya serangan Israel, Iran mengirim 100 pesawat tanpa awak syahid untuk menyerang target-target di Israel. Mari kita ingat bahwa waktu terbang pada jarak tersebut membutuhkan waktu setidaknya 5 jam. Sementara Rusia secara teratur menyerang Ukraina dengan salvo 300 hingga 400 syahid sekaligus. Hasilnya, IDF mengumumkan akan menembak jatuh semua pesawat nirawak sebelum mengenai sasaran. Pesawat tempur Israel mencegat pesawat nirawak tersebut di atas Yordania, bahkan sebelum memasuki wilayah udara Israel. Apakah Iran ingin meredakan konflik dengan cara ini? Atau Iran tidak memiliki kemampuan untuk merespons dengan lebih tegas? Kemungkinan besar yang kedua. Pemenggalan pimpinan Komando Angkatan Darat tentu saja tidak membantu dan kemampuan penerbangan Iran sendiri sangat terbatas. Israel terletak 1.500 km dari perbatasan Iran dan Iran tidak memiliki pesawat pengisian bahan bakar udara modern. Selain itu, armada pesawat tempur dan pembom Iran sudah sangat ketinggalan zaman, bergantung pada pesawat Amerika dari tahun 1960-an dan 70-an, F-14A Tomcat dan F-4 Phantom, atau platform Soviet yang agak baru, MiG-29 dan Su-24. Oleh karena itu, keunggulan udara dan keunggulan pertahanan udara Israel sangat besar. Namun, secara teori, Iran dapat merespons dengan serangan rudal balistik. Teheran memiliki beberapa model rudal yang dapat dikerahkan untuk membalas, termasuk Shahab 3, Khorramshahr, Sejil, dan Sumar, yang terakhir adalah rudal jelajah. Semua dilaporkan memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai wilayah Israel. Namun, Israel kemungkinan besar juga tidak melupakan hal ini. Jumlah hulu ledak dan peluncur yang tidak diketahui juga dilaporkan hancur dalam serangan itu. Hal ini dibuktikan dengan misalnya serangan terhadap Kermanshah. Ada beberapa skenario, meskipun saat ini tidak mungkin, yang menunjukkan Iran mungkin masih mencari deeskalasi dan respons yang lemah secara asimetris. Mengapa?
Akhir pekan ini seharusnya menjadi ajang perundingan Amerika Serikat Iran lainnya mengenai perjanjian nuklir baru. Perjanjian yang bertentangan dengan kepentingan Israel dan menjadi motif lain serangan terhadap Iran. Donald Trump ingin mencapai secara de facto pengaktifan kembali perjanjian nuklir dengan Iran, JCPOA, yang telah ia hancurkan sendiri selama masa jabatan pertamanya. Hal ini dapat berujung pada pencabutan sanksi terhadap Iran, pembukaan pasar bagi modal asing, dan izin program nuklir sipil. Singkatnya, penguatan Republik Iran. Netanyahu yang hubungannya dengan Trump baru-baru ini berubah dari bersahabat menjadi tegang, berusaha menggagalkan perjanjian ini melalui serangannya, dan ini mungkin berhasil. Iran mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam putaran pembicaraan berikutnya dengan Amerika Serikat. Meskipun Amerika mengklaim melalui semua saluran bahwa mereka sama sekali tidak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut. Akan tetapi, mereka sudah mengetahuinya sebelumnya karena mereka mengumumkan evakuasi sebagian kedutaan besar mereka di wilayah tersebut beberapa saat sebelumnya. Amerika dan Inggris juga menjanjikan bantuan dalam menetralisir potensi serangan Iran terhadap Israel. Sementara itu, Iran sebelumnya telah mengumumkan bahwa jika Israel menyerang Iran, mereka juga akan menyalahkan Amerika Serikat, dan pangkalan Amerika di wilayah tersebut akan menjadi target mereka juga. Oleh karena itu, di satu sisi, kurangnya respons yang tegas merupakan aib besar bagi rezim Ayatollah. Selain itu, kemampuan serangan mereka jauh lebih lemah daripada Israel. Belum lagi potensi serangan terhadap Amerika dan memancing kemarahan Washington. Namun di sisi lain, jalur potensial untuk berunding dengan Amerika dan mencapai kesepakatan secara teoritis tidak memerlukan persetujuan Israel. Namun, dapatkah ini dilakukan sambil menerima pukulan yang lebih dahsyat dari Israel? Pertanyaannya juga tetap tentang status penghancuran program nuklir Iran. Pangkalan Natanz mungkin rusak parah dan beberapa ilmuwan terbunuh, tetapi Iran kemungkinan besar menyimpan teknologi dan material penting jauh di bawah tanah, bahkan di bunker yang diukir di batu, yang kemungkinan besar tidak dapat ditembus oleh Angkatan Udara Israel, betapapun kuatnya, meskipun ada komunikasi awal dari IDF. Selain itu, sejauh ini tidak ada yang diketahui tentang serangan terhadap Fordow, pusat penelitian penting. Dan tepat ketika orang Amerika tampaknya benar-benar menjauhkan diri dari serangan itu, Donald Trump memasukkannya ke dalam permainannya dengan Iran. Dalam sebuah posting Truth Social, ia menulis, "Saya memberi Iran kesempatan demi kesempatan. Saya memberitahu mereka bahwa itu bisa jauh lebih buruk. Amerika Serikat membuat senjata mematikan terbaik di dunia dan Israel memiliki banyak senjata itu." Trump diduga telah memperingatkan dan sekarang mereka yang diperingatkan itu sudah mati. Dengan kata lain, Trump sekali lagi menggunakan tekanan Israel sekarang dalam bentuk serangan besar-besaran untuk menutup kesepakatannya sendiri. Dan fakta selalu dapat diubah agar sesuai dengan situasi. Singkatnya, situasi negara yang diperintah oleh Ali Khamenei cukup tidak menarik. Akankah Iran menelan harga dirinya dan kembali berunding dengan Amerika? Atau akankah benar-benar ada perang panjang seperti yang dikatakan Netanyahu yang menanti Israel dengan perjanjian Amerika Serikat yang dibuang begitu saja?